Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita di pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah agenda di hari ini, di mana dari Amerika Serikat ada Thanksgiving, kemudian juga ada hasil rapat FOMC atau FOMC meeting yang memang dirilis pada Kamis 24 November 2022. Kemudian dari sisi emiten, pemirsa, kita lihat ada BEBS, RUPS, kemudian RIGS, RUPS, ZADI RUPS, LINK, DPS dividen tunai, kemudian MCOL, DPS dividen tunai, SCPI, DPS dividen tunai, dan juga SPTO X dividen tunai. Ya, dan untuk membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sejumlah saham yang tentunya mungkin saja bisa Anda cermati menjadi pilihan Anda di hari ini, langsung saja saya sapa Bapak Angelo Michel, CEO Amta yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi Pak Angelo, apa kabar? Selamat pagi Pak Fajar, kabar baik. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Pak Angelo. Pak Angelo, sebelum kita ulas terkait saham-saham yang tadi sudah saya berikan teasernya begitu ya kepada para pemirsa, ada Unilever, kemudian juga ada BCA dan juga nanti sejumlah saham lainnya. Saya ingin mendapatkan view terlebih dahulu terkait indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan kemarin Pak Angelo yang ditutup di zona hijau. Apa yang menjadi faktor pendorong dan juga apa yang bisa kita lihat dari level kemarin? Memang kalau kita lihat ya dari antara spot 6850 dan 7100, IHSG itu masih berkonsolidasi di antara dua level ini. Jadi ketat sekali ya para peserta pasar untuk beli dan jual, demand dan supply-nya terus bertempur. Kita lagi tunggu level resistance 7100 itu ditembus. Nah, kalau itu ditembus bisa membawa ke 7200 atau 7310. Oke, jika memang 7.100 ditembus bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Tadi 6.800 hingga 7.100 begitu ya range-nya yang kemudian bisa dicermati. Tapi apakah kemudian ini cukup positif menandakan bahwa arahnya memang akan ke atas meskipun tadi Anda bilang masih konsolidasi dan kemarin di 7.054, apakah sudah cukup kuat untuk menuju ke level-level berikutnya? Saya boleh share screen ya biar Ya, silakan Pak. Jadi kalau dia tembus ke 6.800 sampai 6.900 itu bagus ya. Itu berarti demand-nya bertambah terus. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa berharap IHSG ke 7.310. Oke, bahkan bisa berharap ke 7.310 untuk indeks harga saham gabungan jika memang tadi level-level yang bisa dijadikan ujian terdekat dari IHSG begitu ya bisa dilalui. Lantas dengan kita tahu ada rilis dari Amerika Serikat begitu ya, The Fed menyatakan sepertinya kenaikan suku bunga tidak akan begitu kencang, agak sedikit melambat. Apakah kemudian selain dari sisi teknikal tadi ini juga menjadi dorongan bagi bursa Asia termasuk Indonesia? Bisa jadi karena Dow Jones juga kita lihat dia baru saja break konsolidasi ya, bisa naik sampai ke, tadi saya sempat hitung bisa naik sampai ke 37.000 ya, dia baru break ini. Oke, Dow Jones juga break bisa ke 37.000, kemarin levelnya di 34.000, kemarin kompak menghijau Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq. Tapi apakah kemudian masih cukup dominan untuk IHSG sendiri, faktor dalam negerinya sendiri, seiring tadi ada banyak laporan kinerja emiten yang sudah dilaporkan, kemudian juga ada dividen yang sudah siap dibagikan. Apakah kemudian ini memang lebih dominan dibanding tadi faktor-faktor dari eksternal, Pak Angelo? Kalau untuk IHSG belakangan ini sih memang lebih dominan faktor-faktor dalam negeri ya daripada market regional. Jadi kelihatannya IHSG lebih mandiri ya, tidak terlalu terpengaruh dengan market regional. Oke, tidak akan terlalu terpengaruh oleh market regional, faktor dalam negerinya ternyata menjadi penopang utama dari indeks harga saham gabungan. Tadi ada level yang sudah disampaikan, tapi untuk hari ini Pak Angelo, sebelum marketnya dibuka, ekspektasinya sebetulnya seperti apa untuk market di hari ini, terutama IHSG? Kita masih expect dia bertambah demand sehingga kita masih tunggu 7.100 itu. Jadi hari ini mungkin akan berupaya menuju ke 7.100 karena demand-nya ini sudah kita lihat sudah bagus ya. Tinggal nunggu dia bergeraknya dan kemungkinan hari ini dia akan bergerak.
Oke, hari ini kembali akan bergerak, 7.100 masih menjadi level yang patut untuk diperhatikan. Kemudian kemarin juga Pak Angelo, jika kita perhatikan data, asing mencatatkan net buy 627 miliar rupiah. Apakah kemudian net buy-nya juga masih akan berlanjut dan sampai dengan akhir Desember ini terpantau indeks akan kemana? Apakah kemudian tadi level yang bisa dicermati 7.100 dan juga 7.300 atau untuk Desember agak sedikit berbeda? Ya, memang asing itu bisa menjadi sentimen positif juga ya kalau net buy-nya terus muncul. Jadi seperti tadi 7.310 bisa kita harapkan sebagai angka indeks di akhir Desember. Oke, 7.310 juga bisa kita catat sebagai angka indeks di Desember nanti begitu ya, selain tadi jangka pendek yang juga bisa Anda perhatikan pemirsa untuk level-level IHSG terdekat. Lantas dengan tadi faktor dalam negeri yang cukup dominan, sejumlah saham, sejumlah emiten maksud kami sudah siap untuk membagikan dividen. Ada dua yang tadi sudah kami sebutkan, ada Unilever dan juga Bank BCA. Kita coba ulik satu persatu ya Pak Michel. Dari Unilever Indonesia ini pemirsa yang siap membagikan dividen 2,63 triliun rupiah, di mana setiap pemegang saham kurang lebih akan mendapatkan Rp69 per saham. Semakin menarikkah Unilever? Sejak di anjlok parah ya 28 Oktober, penurunan lumayan tuh dan berhenti di 4460. Tapi sayangnya penurunan ini belum selesai karena selama periode konsolidasi di bulan November ini penjualan masih dominan. Jadi meski ada dividen, tapi secara teknikal belum bagus ya. Harga masih akan terkurung di area support 4460 dan resisten di 4690. Malah kelihatannya bisa turun lagi. Oke, 4460 dan juga 4690 Unilever posisi kemarin pemirsa di 4550. Tapi apakah kemudian untuk Unilever sendiri ada view yang bisa dibagikan ke pemirsa juga tidak nih Pak Angelo? Apakah kemudian menyikapi Unilever bagi yang sudah punya, mungkin melihat kondisinya sekarang ini seperti apa, atau mungkin yang belum punya juga ada saran untuk Unilever? Sebaiknya ya bagi yang sudah punya pindahkan dananya ke saham lain ya, karena ini agak rawan Unilever untuk lanjut turun lagi. Oke, jadi memang jika sudah punya bisa dialihkan ke saham lain. Tapi melihat Unilever sendiri masih cukup optimiskah hingga akhir tahun Pak Angelo, meskipun tadi pantauannya ternyata masih bisa turun lagi. Tapi apakah kemudian ini menjadi hal yang bisa dibilang Unilever sepertinya sudah tidak bisa menjadi pilihan utama lagi? Kalau berharap ke dividen ya mungkin masih bagus ya, tapi kalau berharap ke capital gain-nya sampai akhir Desember kelihatannya kecil kemungkinan untuk bisa bergerak naik yang bisa capital gain-nya bagus. Oke, kecil kemungkinan untuk dari sisi capital gain. Jadi memang sepertinya dividend play yang cukup bisa dilihat dari Unilever seiring tadi keputusan dari manajemen untuk membagikan dividen interim. Tadi ada support 4460, kemudian juga 4690 untuk Unilever Indonesia. Pemirsa jika Anda sudah punya, tadi Pak Angelo bahkan menyarankan untuk bisa di switch dulu ke saham lainnya. Untuk Unilever Indonesia. Sementara satu saham lainnya yang juga siap untuk membagikan dividen ada BCA dengan total dividen ini kurang lebih mencapai 4,31 triliun rupiah, Rp33 per saham. BBCA. Bagaimana untuk saham perbankan satu ini Pak Angelo? Nah, BBCA ini cukup bagus ya, dia di tanggal 21 dan tanggal 21 Oktober dan 16 November itu ada pembelian cukup besar ya. Meski selama periode itu dia konsolidasi, tapi selama konsolidasi ini yang lebih dominan pembelian. Jadi ini bisa mendongkrak harga naik. Saat ini supportnya ada di 8450, lalu resisten di 8950. Jadi pada waktu dia menembus 8950 itu punya target lagi. Pendakiannya bisa sampai 9300. Oke, bisa mencapai 9300. Berarti dengan posisi harga kemarin di 8875 kita harus menunggu ke arah-arah support tadi dulu 8400-an atau justru cukup baik untuk bisa dilakukan pembelian? 50-50 ya, bisa turun dulu ke spot kalau support jangka pendeknya itu di sekitar 8750 atau dia langsung naik ya, menembus 8950. Oke, 50-50, jadi memang bisa ditimbang-timbang lagi untuk Bank BCA begitu ya, apakah kemudian Anda ingin memanfaatkan potensi yang ada dari BBCA. Tapi saham seperti BCA ini Pak Angelo, apakah memang
bisa dimanfaatkannya hanya dalam jangka waktu pendek saja atau ini memang masih menjadi salah satu pilihan untuk saham-saham yang bisa menjadi instrumen investasi jangka panjang ataupun menengah? Ya lebih cocok untuk saham-saham seperti BCA ini long investasi ya, karena trading days-nya itu kecil sekali. Rata-rata dalam 5 hari itu bergerak cuma 5% ya, itu rata-rata. Jadi cocoknya buat buy and hold. Nah, kalau untuk trading masih kurang memadai profitnya. Oke, buy and hold, menengah ataupun panjang tadi seperti masih cukup cocok untuk saham BBCA. Pemirsa mungkin Anda sudah punya atau mungkin Anda sedang mempertimbangkan untuk melakukan penambahan portofolio di BBCA. Keputusan kami kembalikan kepada Anda. Unilever dan BCA, dua emiten yang siap untuk membagikan dividen interim. Semoga ini juga bisa menjadi peluang bagi Anda untuk memanfaatkan situasi yang ada.